Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim mubarik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah syahrun awwaluhu rahmah. Yang kedua adalah awsatuhum maghfirah. Dan yang ketiga adalah akhiruhu itkun minan nar. Yang artinya bulan 10 hari pertama ini adalah rahmat Allah turun kepada kita, kasih sayang Allah turun kepada kita. Wa awsatuhum maghfirah. 10 hari yang kedua adalah maghfirah Allah turun kepada kita semua. Dan 10 hari yang terakhir adalah itkun minan nar, di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari siksa neraka. Ada sebuah kisah yang sangat menarik. Ada seorang abid, ada seorang hamba yang tinggal di sebuah gunung yang sangat tinggi. Di gunung tersebut, apa yang ia lakukan hanyalah berzikir kepada Allah. Dia hanyalah melakukan ibadah kepada Allah, salat, puasa, bahkan di sana ada air, ada beragam buah-buahan yang dapat dia makan, ada air yang dapat dia minum, yang dia pakai untuk berwudu. Lalu dia hanya melakukan aktivitas yang ia lakukan adalah untuk beribadah dan menyerahkan semua semua aktivitas itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin rahimakumullah, bahkan ketika malaikat Jibril turun pun dia pasti mampir ke seorang abid tersebut. Dia mampir bagaimana orang tersebut beribadah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu doa yang ia mohonkan kepada Allah adalah dia ingin diwafatkan dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. 300 tahun lamanya kira-kira, akhirnya doanya terkabul ketika dia sholat dan ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau wafat dan akhirnya ketika wafat didatangkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada para malaikat untuk memasukkan langsung ke dalam surga. Karena atas dasar rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Sang abid ataupun si hamba ini merasa tidak terima. Kenapa demikian? Ya Allah, kenapa engkau memasukkan aku atas kasih sayangmu, bukan atas apa yang aku lakukan selama 300 tahun ini? Saya melakukan ibadah kepada engkau ya Allah. Saya berzikir. Tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari mulut saya, dari kerongkongan saya, kecuali untuk berzikir kepada engkau ya Allah. Mata saya, penglihatan saya, pendengaran saya, semuanya hanyalah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Kaki, tubuh, tangan saya ini hanyalah untuk beribadah kepadamu ya Allah. Tapi kenapa engkau memasukkan aku ke dalam surga hanya karena kasih sayangmu kepada saya, bukan karena ibadahku selama ratusan tahun? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat untuk memasukkannya ke dalam neraka. Karena apa? Kaget kan? Ketika kaget, akhirnya sang abid mengadu lagi pada, ya Allah, mohon ampun saya. Ya. Karena apa yang telah aku ucapkan tadi. Aku semata-mata ingin beribadah kepada engkau. Tidak, wahai hambaku. Orang yang masuk surga itu adalah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ribuan rakaat yang kita lakukan. Bukan karena puasa Senin Kemisnya kalau dilandasi dengan kesombongan. Kalau dilandasi dengan, apalagi kalau sekarang update status, alhamdulillah ya sekarang puasanya kuat. Alhamdulillah ya sekarang buka bersamanya bisa dengan takjilnya rupa-rupa dan lain sebagainya. Kalau misalnya ada unsur-unsur kesombongan, unsur-unsur riya dalam ibadah kita, insya Allah tidak akan mendapatkan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.
Makanya yang kita raih adalah bagaimana kita mencapai rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang jahat sekalipun, ada sebuah kisah yang lain. Jadi artinya ada seorang yang hampir membunuh hampir 99 orang. Ketika datang ke seorang yang 100, dia berbicara, wahai manusia, saya ingin bertaubat. Saya telah membunuh 99 orang. Saya melakukan zina, berjudi dan lain sebagainya. Apakah ada Tuhan yang akan menerima taubatku? Dia bilang, mana mungkin engkau akan masuk surga? Mana mungkin Tuhan akan mengampuni dosa-dosamu? Engkau telah berzina, engkau telah berjudi, engkau telah membunuh hampir banyak orang. Tidak puas dengan jawaban orang tersebut, akhirnya dia bunuh orang tersebut. Jadi genap 100 orang. Dia berjalan ke arah barat, dia menemukan seseorang lain. Di mana aku dapat menemukan orang yang aku ingin taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin bertaubat kepada Tuhan atas dosa yang telah aku lakukan. Ketika bertemu, silakan engkau datang kepada seorang ulama. Datanglah ke sana dan insya Allah dia akan menunjukkan jalan taubatmu kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia berjalan gitu ya. Ketika di jalan, dalam perjalanan di pertengahan jalan, dia akhirnya meninggal. Datanglah malaikat Malik dan malaikat Ridwan, penjaga neraka dan penjaga surga. Mereka berebut ingin memasukkan, ini masukkan ke dalam surga. Tidak, ini masukkan ke dalam neraka. Karena apa? Dia telah melakukan dosa dan lain sebagainya. Tidak, dia sedang menuju pertaubatannya kepada Allah. Masukkan dia ke dalam surga. Nah, akhirnya ketika terjadi perdebatan tersebut, datanglah malaikat rahmat. Turun untuk menengahi kedua malaikat ini, dan akhirnya dicapailah kesepakatan mana kira-kira jarak yang paling dekat dengan orang yang ia tuju untuk pertaubatannya dan tempat yang ia bunuh yang terakhir kali. Dan ternyata satu langkah lebih dekat kepada orang yang ia tuju kepada taubatannya. Dan akhirnya orang tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kalau ingin mencapai derajat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali itu kita tahu karyanya yang luar biasa, dengan kezuhudannya, dengan ketakwaannya. Beliau ternyata dalam sebuah kisah dikatakan bahwa beliau masuk surga bukan karena kezuhudannya, bukan karena ketakwaannya, bukan karena karya-karyanya yang luar biasa, bukan karena kesolehannya, tapi karena ada seekor lalat yang hinggap di ujung pena Imam Al-Ghazali dan meminum tinta tersebut. Lalu Imam Al-Ghazali membiarkan sampai ia kenyang. Lalu ia pergi, dan itulah bagaimana kita mencapai derajat kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci ini, bulan penuh rahmat, bulan penuh kasih sayang. Yuk, mari kita cari, mari kita raih, mari kita rengkuh rahmat dan kasih sayang Allah. Meskipun kita mengambil duri di jalanan, ataupun kita membantu anak yang jatuh, ataupun apapun, kita bantu dengan semampu dan sekuat tenaga kita. Insya Allah dengan jalan tersebut kita sama-sama meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, orang yang sholatnya ribuan rakaat, amal kebajikannya banyak, tapi kalau misalnya tidak mendapatkan rahmat dari Allah, orang yang sekalipun tidak beribadah kepada Allah, tapi di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapan dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, maka insya Allah dia akan masuk surga. Tapi bagaimana akan mengucapkan kalimat La ilaha illallah kalau dalam kehidupannya kita tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah melakukan kebajikan, dan lain sebagainya? Maka itu semua adalah merupakan fase-fase bagaimana kita meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita semua, dan mari kita bersama-sama meraih rahmat dan kasih sayang Allah di bulan suci ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.